ketika istri terjunku memang orientasi utamanya bukan sekedar uang, tapi bahkan waktu itu istri sempat nganggap saya tuh tega. Oh gitu. Karena ketika dia nangis saya senyum-senyum aja, kayak yang kayak yang gak iba atau empati gitu ya. Makanya kita berani klaim bahwa Elvara ID ini adalah satu-satunya produsen spray, terutama bed cover gendut tapi nyaman gitu. Pengen menjangkau orang-orang yang belum punya budget yang terlalu besar untuk bisa tidur nyaman, tidur berkualitas. Dan ya itu kita pengen kasih gitu. Yang beli produk Elvara tuh bukan orang mampu semua gitu. Bukan orang berada semua gitu, atau bukan orang sultan semua. Banyak di antara mereka yang berjuang, ya udah jelas lah ya. Dengan ikut program arisan dan cicilan dengan harga yang sama, kita memang ada misi dakwahnya juga. Ada message di situ ya. Betul. Pesan yang luar biasa loh. Betul. Elvara bisa sampai sebesar ini berarti apa ya namanya? Pasti ada rahasia-rahasianya gitu ya. Seperti tadi yang dibilang sama Kang Fajar, itu bisa jadi momen tersendiri bersama teman-teman di dalam gitu ya, untuk memperbaiki kualitas kerja juga gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ada orang di sini. Alhamdulillah. Jadi aku lagi megang-megang, aku ngerasa kayak seperti ini dompet tapi tebel banget gitu ya. Ini dompet atau apa ini? Kayak tapi bantal, dibilang bantal ternyata ada selimut-selimutnya gitu. Tapi harapannya dompet sih yang tebel ya. Itu tuh. Setuju sih saya. Deal Kang ya, deal ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang di depan aku nih teman-teman sudah ada narasumber yang dua-duanya sangat menginspirasi. Amin. Iya. Apa kabar Teh Rida? Alhamdulillah. Luar biasa. Wih, mantap ya. Itu kayak pernah denger gitu ya. Ternyata di sebelahnya ada sang suami ya. Pacar saya. Oh, oke. Pacar dunia akhirat ya. Pacar dunia akhirat. Kayak judul lagu nih ya. Ada Kang siapa namanya Kang? Fajar. Harus gitu ya, gitu ya. Kang Fajar dan Teh Rida nih. Yes. Terima kasih udah datang di podcast Mulai Aja Dulu. Terima kasih juga. Alhamdulillah, ini satu kehormatan buat saya. Apa namanya ya? Dari kemarin kan aku punya narasumber gitu ya. Semuanya rata-rata tentang makanan. Gak tahu kenapa. Mungkin karena tahu aku suka makan kali ya gitu. Terus tiba-tiba hari ini hadir dua pasangan, disebutnya boleh dibilang couple planner kali ya. Amin, insya gitu ya. Bener ya? Iya. Jangan berantem gitu dong. Enggak ya. Jadi emang dua-duanya ini adalah pengusaha nih teman-teman ya, yang lagi nonton, yang lagi dengerin nih. Kang Fajar dan Teh Rida ini boleh dibilang adalah couple planner yang merintis usaha dari nol gitu. Nah, kita pengen denger ceritanya tentang bisnisnya Teh Rida dan juga Kang Fajar yang sekarang produknya lagi aku pegang. Wih, spesial. Kalau tadi aku bilang ini kayak dompet, tapi bukan dompet. Karena kenapa aku bilang kayak dompet? Ini kayak begini kan, zaman sekarang mau dompet begini, dompet tuh. Iya kan? Benar. Tapi ternyata dompet ini, ya ini bukan dompet sebenarnya ya. Ini bantal tapi selimut yang bisa jadi bantal ya. Atau disebutnya balmut bukan sih? Iya. Bantal selimut ya. Travel blanket lebih tepatnya. Travel blanket itu bahasa Inggrisnya ya. Oke. Wah, ini nih produknya namanya adalah elvara.id. Yes. Tapi sebelum aku kita ngobrol-ngobrol seputar produknya dan bisnisnya gitu ya. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya Teh ya, sama teman-teman juga yang lagi nonton dan lagi dengerin. Teh Rida dan Kang Fajar, silakan. Oke. Aku Maywindra Rida. Aku asalnya dari Garut. Aku adalah seorang guru yang kemudian berpindah profesi. Murtad ya. Menjadi tukang bed cover. Oke. Seram gitu. Gak ada niatan sedikit pun untuk jadi seorang business owner. Tapi kemudian sosok laki-laki inilah yang menjerumuskan saya ke dunia bisnis. Agak serem ya dijerumuskan. Iya. Tapi ya Masya Allah, Alhamdulillah bisnis ini mengajarkan begitu banyak hal dan sangat menyenangkan. Dan saya bertumbuh di sini dan ya Alhamdulillah bisa sama-sama
dunia bisnis juga. Sama sang suami juga ya. Iya. Karena Kang Fajar sendiri juga memang backgroundnya juga dari bisnis ya, Kang ya. Ya, kuliahnya di administrasi bisnis. Oke. Jadi pas kuliah sih sebetulnya pas mulai bisnisnya. Oh, dari kuliah sebenarnya udah mulai bisnis. Ya, kalau dulu mungkin lebih ini ya, SMP di musik, sama gitulah zaman-zaman. Ini narasumber aku dari kemarin gitu ya. Latar belakangnya ada diwarnai dengan musik. Ini ada apa ini sebenarnya? Musiknya di bagian apa, Kang? Apa megang alat gitu? Dia pintar semuanya, dia pintar. Oh, bisa semuanya? Bisa. Kang Kamal barangkali butuh. Iya. Bisa ya. Tapi masih main musik, Kang? Enggak ya, karena tahu bisnis ini lebih banyak duitnya ya. Itu salah satu. Aduh, kok nyentil ya. Oke, terus jadi sebelum pas lagi di kuliah memang udah menjalani bisnis. Betul. 2007 saya mulai masuk kuliah dan memang awalnya nggak punya ya apalagi ilmu ya. Karena memang pas awal juga saya ngerasa dijerumusin juga gitu. Karena 2007 tuh masih sangat sepi peminat untuk di administrasi bisnis. Dominannya tuh administrasi negara waktu itu. Oke, kuliah di mana, Kang? Di Unpas. Di Unpas ya. Oke, alumni dari Unpas sekarang punya produk ini loh guys, keren banget. Tapi sebelum kita ngobrol tentang Elvara-nya sendiri ini, kalian berdua bisa bertemu gimana ceritanya? Waduh, itu zaman jahiliyah sih. Zaman jahiliyah. Berapa SKS ya? Jadi kita tuh teman SMA. Oh, teman SMA. Aku sekolah sama dia dari kelas 2. Jadi ya zaman-zaman pacaran lah ya SMA. Kelas 2 kita beda dunia sebenarnya. Jadi ala-ala Dian Milea 90. Waduh, Dian Milea. Iya. Itu beneran dia anak musik, anak motor, anak Badung lah segala macem gitu. Jadi image-nya rada negatif. Aku kebalikannya. Jadi aku gaulnya sama anak-anak pintar, anak-anak rajin, yang main yang gitu-gitulah. Terus waktu itu intinya ada momen kita dekat. Terus dia kan jago main gitar. Aku anak paduan suara, disuruh jadi perwakilan kelas. Dari situ mulai dekat. Dan ya dari situlah sampai berlanjut sampai kuliah sampai sekarang. Udah. Kuliah berarti bareng ya? Aku di UPI. Oh, di UPI. Iya, di Unpas. Pendidikan berarti. Iya, pendidikan. Sesuai dengan tadi yang Tete bilang katanya Guru. Tadinya guru. Iya, aku guru. Kemudian berubah profesi sekarang ya. Iya. Wah, ini menarik ini. Bakal kayak 1 SKS apa berapa SKS kita ngobrol ya. Oke. Punya latar belakang yang berbeda ya. Kalau Teteh tadi adalah pendidikan, kalau Kang Fajar tadi itu di bisnis gitu ya. Terus akhirnya berjodoh, sekarang akhirnya menekuni bisnis bareng-bareng gitu ya. Kan ini maksudnya dua hal dan dua dunia gitu yang berbeda gitu kan. Kalau Kang Fajar mah ya tuh udahlah, memang sudah jalannya dia untuk di bisnis gitu kan. Sementara yang memulai bisnis ini apa Kang Fajar dulu atau Teh Ida dulu nih gitu. Setelah menikah dan kemudian punya bisnis ini. Jadi dulu kan kuliah itu, jadi ketika kuliah dia kan berubah drastis dari SMA-nya kan, dari anak motor, dipersepsikan begitu sama orang-orang, tapi insya Allah dia enggak sih, aman-aman aja. Cuman pas kuliah dia 180 derajat berubah, jadi banyak megang organisasi, jadi ketua angkatan, jadi ketua BEM, banyak kontribusi juga ke kampusnya. Begitupun sebaliknya, dia juga banyak kontribusi sama mahasiswa, banyak masukin beasiswa segala macam lah ya, sambil bisnis juga. Tapi ya setelah nikah tuh dia nggak mau kerja, jadi pengennya jadi pengusaha gitu. Dan sempat kerja, tapi karena memang untuk memulai usaha sendiri kan tidak mudah waktu itu ya. Terus sempat kerja dulu 1,5 tahun, baru resign ya. Baru resign, aku ngajar dulu. Jadi ketika lulus kuliah aku langsung ngajar. Di tahun ketiga itu iseng sebenarnya, jadi mulai dari jualan produk orang, reseller gitu. Itu tuh karena setiap pulang ngajar aku selalu curhat gitu loh. Pulang ngajar, curhat segala macam, drama-drama di sekolah. Terus dia bilang, ini pulang sekolah kok
malah curhat begitu. Harusnya suami yang curhat ya. Iya, bukannya nggak mau denger, tapi mungkin dia pikirnya sayang banget kita waktunya kalau energinya dihabiskan untuk energi negatif, mending dialihin deh gitu sama kegiatan lain. Akhirnya waktu itu nggak sengaja, waktu itu kan zaman PIN BBM kan. Nah, aku lihat kok yang banyak nge-invite tuh teman-teman tuh kok pada jualan semua. Aku pikir gitu. Dulu tuh ngelihat orang-orang pada jualan tuh image-nya rada gimana ya? Maksudnya kalau aku untuk jualan tuh nggak kebayang. Terus ngelihat orang jualan juga, teman aku juga yang guru, dia juga suaminya udah mapan kok mau-mauan sih jualan gitu loh. Jualan online gitu. Terus aku dari situ mulai tanya-tanya, ih dah enak loh jualan online tuh di rumah, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Tapi tiba-tiba dapat banyak transferan, dia bilang gitu. Oh iya, emang gimana caranya? Aku nggak ngerti sama sekali jualan online tuh kayak apa, ongkir tuh apa, ekspedisi apa, aku bener-bener blank sama sekali. Sampai selalu ngelihat postingan dia dapat transferan segala macam, akhirnya tertarik, rada ke-trigger ya kalau ngelihat transferan gitu kan. Kalau rekening penuh tuh rasanya bahagia gitu ya. Iya, terus akhirnya tertarik lah, Put, cara jualan gimana? Dia kasih tahu, aku nanya-nanya kan, dia kasih tahu, akhirnya aku jualin produknya dia. Dia juga kan sebenarnya reseller. Terus suami aku bilang, dia kan kayaknya tuh dia tangan kedua atau tangan ketiga, kamu coba deh searching, googling atau cari di Facebook itu produsennya siapa. Akhirnya aku cari produsen, lalu ketemulah sama produsennya langsung. Jualan makin semangat dong karena dapat harga yang jauh lebih murah kalau ke produsennya langsung. Ternyata enak juga ya di saat kita sebulan digaji honor itu cuma berapa ratus ribu. Mohon maaf, maksudnya ya itu kan dari jualan kan dapat sehari bisa 100-300 ribu, kan lumayan banget kalau buat aku waktu itu kan. Jadi dari situ makin semangat untuk jadi reseller. Ternyata singkat cerita tengah jalan kena tipu sama produsennya. Gitu. Dan ya itu titik baliknya tuh di situ justru. Titik balik untuk memulainya ya. Iya, di saat honor waktu itu 600 ribu, jualan baru mulai ditipu 4 juta sama produsen, harus tanggung jawab sama customer. Nangis berdarah-darah, cengeng, nangis, marah-marah sama dia, ngerasa dijerumusin, ngamuk-ngamuk lah ya. Aku harus mengalami hal seperti ini yang belum pernah aku alami sebelumnya dalam hidup gitu. Tapi dia bilang, ya udah mau berhenti apa mau lanjut? Kalau mau berhenti sekarang. Kita tanggung jawab aja sama customer, kita ganti barangnya. Tapi kalau mau lanjut, ayo kita aja yang buka sendiri. Dia bilang gitu. Terus aku mikir kan, terus kalau buka sendiri caranya gimana? Modalnya dari mana? Terus siapa yang ngerjainnya? Caranya juga aku nggak ngerti sama sekali. Dari situlah dia bilang mulai dulu aja kayak podcast ini. Mulai dulu aja ya. Kalau Kang Fajarnya sendiri berarti setelah ngambil latar belakang di dunia bisnis, berarti kalau gitu bisnisnya apa? Jadi kalau bisnis sendiri sebenarnya udah mulai sejak kuliah. Hikmahnya ketika aktif di beberapa organisasi itu ngerjain beberapa project, termasuk waktu 2007-2008 tuh kan trennya clothing waktu itu. Clothing ya, Triple Seven dan sebagainya. Dan kebetulan salah satu rekan saya tuh megang salah satu penanggung jawab di clothing itu sendiri. Sampai pada momen saya ikut jualan juga produknya dia, cuman memang di-upgrade lah pola bisnisnya. Yang awalnya bawa baju 30, nawarin ke beberapa orang yang laku 3. Sampai ada yang ngasih tahu, coba deh marketingnya yang radikal dalam tanda kutip, gimana bisa ngebalikin yang awalnya nawarin ke beberapa orang yang closing lah, istilah kalau sekarang ya, beberapa orang, gimana supaya ketemunya satu orang tapi closingnya berbanyak gitu. Oh ya udah, mulai digarap pada saat itu sampai ya semua project, dari mulai travel, terus semua dicobain. Percetakan itu running, bukan hanya itu juga, tapi memang running semua bisnisnya. Oh, semuanya running ya. Jadi produksi itu udah basicnya dari kuliah udah mulai cukup tahu lah ya, basic kain, produksi dan lain sebagainya. Travel, baju dulu ramai Kaskus. Itu anak-anak Kaskus produksinya ke saya juga gitu. Wah, itu Kaskus tahun berapa ya kayaknya? Kelihatan usia. Aku masih muda kok. Termasuk klub-klub motor pada saat itu kan bikin jaket dan lain sebagainya ke saya juga, jaket kelas, catering juga. Catering juga. Sampai ke keluarga ke bawah gitu, karena memang kita kalau ada penerimaan mahasiswa baru tuh itu kan lumayan kebutuhan dari mulai sertifikat dan lain sebagainya, kita bantu
ngegarap juga. Ya hikmahnya jadi semua jenis bisnis tahu flow-nya. Sampai harinya ya ketika istri terjun pun memang orientasi utamanya bukan sekedar uang, tapi bahkan waktu itu istri sempat menganggap saya itu tega. Oh gitu. Karena ketika dia nangis saya senyum-senyum aja kayak yang apa namanya? Kayak yang gak iba atau empati gitu ya. Tapi saya yakinin pada momen tertentu saya yakin sama istri bahwa ini hanya bagian dari episode. Kalau udah ngelewatin itu pasti enak kok. Karena memang goalnya bisnis pada saya itu kan memang tadi betul apa disampaikan Terida. Salah satu trigger awalnya tuh ketika saya kan sempat ngantor pada saat itu tuh, pulang kerja yang dibahas urusan kerjaan semua. Pengennya apa yang dibahas tuh tentang ya mungkin quality time ya, sharing dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya ya istri ke bisnis gitu. Memang salah satu challenge-nya aja ketika saya sampai bilang sama istri waktu itu, ya kita tidak bisa, sunatullahnya seperti itu. Kita dengan drama-drama di lingkungan kerja, kita tidak bisa menyenangkan orang lain atau meminta orang lain untuk sesuai dengan keinginan kita. Kan fitrah manusia kayak gitu ya. Betul. Prolognya gitu ya. Mun bahasa Sunda mah pengennya tuh padahal mah pengennya tuh sih ini tuh gini gitu. Aku tuh gimana dan sebagainya itu coba di delete lah gitu. Kalau aku tuh. Nah, cuman kan enggak mudah ya kalau ngingetin istri tuh ya. Sampai pada ya udah mungkin momennya dialihkan lah energinya ke bisnis. Karena memang yang saya rasakan sebelumnya ketika running bisnis bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai karakter, dinamika situasi, deadline dan sebagainya itu ya kita harus tetap stabil gitu. Ya itulah sampai berjalan sampai sekarang. Waduh. Tapi kalau keluarga emang basicnya juga ada bisnis? Gak ada. Oh jadi ini memang latar belakangnya keterbatasan ekonomi juga salah satunya challenge ke saya untuk bisa lebih mandiri. Ya pada awalnya waktu saya kerja waktu kuliah tuh pendapatannya lebih dari kerja mungkin ya waktu itu ya. Karena gitu. Proyek-proyek banyak dan garap. Dan hikmahnya salah satu wasilah saya sempat ngantor juga. Karena mungkin terlena di beberapa organisasi, bikin beberapa proyek, bisnis juga. Sementara istri waktu itu udah lulus cepet kan, 3 tahun setengah udah mulai ngajar. Ya, apalagi selain nikah kan orientasinya. Di situ lah mulai ada yang dilemparin proyeknya, ada yang di stop gitu, ada yang dikasih ke teman sampai pada momen saya alhamdulillah lulus, beres skripsi. Pas skripsi, waduh, mau ngehubungin lagi klien yang lama gak enak. Gak ngomongin butuh bisnis juga karena memang udah seneng kan di situ. Ya hikmahnya jadi kerja, tapi di situ luar biasa yang saya rasain karena walau bagaimanapun meskipun saya jurusan administrasi bisnis kan itu teori ya. Gitu. Di perusahaan saya belajar banyak. Kodarulnya waktu itu bagian audit gitu. Kalau bagian supervisor penjual mungkin saya ngerti penjualan aja. Atau kalau saya bagian operasional ngerti operasional aja. Tapi ketika momen saya kerja jadi audit, saya harus mengetahui semua gitu. Bahkan sampai celah-celah pelanggarannya gitu. Yang akhirnya ini mungkin hikmahnya yang saya rasakan sekarang. Gini ya ternyata bisnis perusahaan profesional tuh nerapin sistem dan sebagainya yang ya sedikit banyak saya berusaha terapin di usaha yang saya rintis gitu. Ada ilmu yang diambil ketika dulu Kang Fajar bekerja di perusahaan orang betul, gitu ya. Betul. Nah kalau ilmunya dari Terida apa? Dari guru terus ke bisnis gitu ya. Ngajarin orang, ngajarin orang untuk beli ya. Ngajarin mama dong. Iya, ngajarin mama. Tapi tadi aku beneran udah lihat TikToknya ya. Ini luar biasa loh. Ini kalau pas lagi live ternyata katanya tadi penontonnya berapa? 20.000 ya? Sudah mencapai 20.000 kalau lagi live. 23.000. Iya, kayak ditonton satu stadion lah. Iya. Kalah dong Coldplay ya? Enggak ya? Enggak lah. Iya. Follower juga udah banyak. Berarti ini kalau ngelihat sosmednya aja udah bagus. Berarti ini kan perjalanan bisnisnya juga panjang gitu ya. Menarik, maksudnya apalagi produk yang sekarang dibikin itu bukanlah produk yang maksudnya ini kalau kayak kuliner ya? Betul. Kayak kuliner kan gitu. Aku penasaran sih sebenarnya kenapa akhirnya memulai bisnis ini gitu ya. Sebelum kita ngobrol tentang produk yang aku pegang sekarang ini, lucu lagi warnanya. Memang disuka. Ini warnanya apa nih? Peach ya. Pink ya. Sorry. Yeah. Oke, ini pink. Ini yang dipegang sama aku dan Kang Fajar itu ya. Ini informasinya katanya ini belum dirilis. Belum. Ya.
Ternyata berarti nanti perdana ya. Jadi berarti sebelum ini berarti produknya adalah bed cover. Yes. Cuman bed cover aja atau ada lagi? Set spray sama bed cover, tapi komplement lainnya banyak gitu. Ada duvet cover, ada ini travel blanket, terus kita lagi ada beberapa produk yang di develop juga. Tapi semuanya seputaran bedsheet ya, gitu. Kebutuhan untuk tidur, kenyamanan di istirahat lah. Gitu. Oke. Kenapa nih memilih ini, Teh Rida dan Kang Fajar? Karena pasarnya ternyata ada. Jadi dulu sebenarnya kita coba beberapa produk sebelum aku produksi sendiri tuh sebenarnya produknya homset kayak taplak meja, untuk cover kulkas yang gitu-gitu. Ada yang minta spray, ternyata memang lebih laris yang spray bed cover ini gitu. Terus kita carilah sebenarnya apa sih? Ya kita cari dari masalah dari customer ya. Jadi waktu itu banyak yang beli bed cover di luaran sana, motifnya sedikit. Udah gitu kalau beli bed cover tuh suka melempem, tau gak melempem? Iya. Kalau udah lama-lama dipakai dia kempes. Terus dalemannya tuh kalau lama-lama dicuci tinggal sisa kainnya aja. Terburai tuh aku bilangnya apa ya? Terburai kayak gitu. Isinya tuh udah aja hilang ya? Iya. Kempes atau hilang bahkan gitu. Nah, kita carilah pabrik, kita minta ke pabrik custom untuk bikin si isian bed covernya yang awet, gak terburai sama sekali, tebel, empuk, gendut, tapi dia gak bikin panas. Jadi kita custom ke pabrik. Makanya kita berani klaim bahwa Elvara ID ini adalah satu-satunya produsen spray, terutama bed cover gendut tapi nyaman gitu. Oke, jadi itu klaimnya ya? Iya, jadi produk unggulan kita ini adalah bed cover gendut. Bed cover. Bilangnya juga harus gitu. Oh, gendut. Gendut. Iya. Wah. Beda kan bed cover gendut atau bed cover gendut. Gitu. Obesitas dulu. Obesitas ya malah. Cuman dia obesitas banyak banget. yang komen apa? Jangan obesitas, dia kan bilang itu bullying loh, dibilang gitu. Ada yang komen gitu. di TikTok waktu itu. Iya, itu iya. body shaming Kak, jangan bilang obesitas. Akhirnya dirubah jadinya gendut aja ya. Gendut aja. Iya, emang aku belum ngerasain sih sebenarnya ya. Belum, penasaran juga nanti aku pegang itu di situ ada sih nanti produknya teman-teman. Iya. Tapi kalian juga bisa lihat lah di Instagramnya ya. Iya. Instagramnya apa Teh? Elvara_id.official. Oke, tadi kalau kita Elvara ID ngobrol official. tentang Elvara ini ternyata apa ya? Ya namanya barang kalau misalnya mahal ada harga ada kualitas katanya begitu ya. Yes. Nah ini nih beneran seperti itu ya. Iya. Ada harga ada kualitas. Iya. Sesuai dengan harga dan sesuai dengan kualitasnya ya. Insya Allah. Dijamin. Dijamin. Berarti kalau gitu dari berapa nih? Teman-teman bisa beli Elvara itu dari budget berapa gitu? Oke, jadi kita ada beberapa kelasnya ya. Ada yang ini ada juga yang 300.000, ada yang 600.000-an. Set bed cover ya, untuk set bed cover. Ada yang sampai polimikro ya? Ya, jadi ada beberapa jenis kain yang kita gunakan material. Ada yang 300.000-an, 500 sampai 600, ada yang 1 jutaan, 800 sampai 1 jutaan, ada juga yang 2 juta ke atas. Itu yang kelasnya Sutra Tensel atau VIP atau premium gitu. Premium. Iya. Yang berarti paling tinggi harganya di 3 jutaan. 3 jutaan ya. Iya. Itu yang biasa di mall-mall tuh belasan juta. Jadi tapi di kita untuk 3 juta dia udah bener-bener premium banget lah. High quality ya. High quality, dia udah ada duvet covernya, ada innernya juga, ada 2 sarung udah lengkap semua. Kok bisa Teh? Berarti kalau gitu murah dong. Iyalah, over the Untuk segitu ya. tuh tidak termasuk mahal dong kalau gitu. Kalau dibandingin sama misalnya tadi kita bicaranya dengan produk yang lain bisa sampai belasan juta. Terus Elvara bisa bikin sampai 2 juta gitu, sampai 3 juta. Iya. Berarti jatuhnya lebih murah dong. Jauh lebih murah. Jauh Apalagi lebih murah kita, dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama. Lebih bagus sih kata Kok aku. bisa? Kok bisa? Pede ya, lebih bagus. Case-nya ceritain yang tadi. Apa? Kok bisa? Gimana? Karena memang apa ya? Kita memang komitmen sama kualitas, sama pelayanan, terus juga pengen menjangkau orang-orang yang belum punya budget yang terlalu besar untuk bisa tidur nyaman, tidur berkualitas, dan ya itu kita pengen kasih gitu. Jadi
bukan hanya sekedar jualan dan profitable ya, tapi kita pengen bantu juga orang-orang atau customer atau apa namanya para ibu-ibu muda gitu yang pengen kasih kenyamanan tidurnya buat anak-anaknya, buat suaminya, buat dia sendiri buat gitu, keluarga, buat keluarga lah intinya. Nggak usah mahal gitu, tapi kualitasnya udah bagus insya Allah. Dan kita juga punya program arisan cicilan, harganya sangat Punya arisan persis. juga. Yes, itu yang sekarang lagi rame ya. banget. Oke. Udah lama Jadi- sih, 2 tahun, 3 tahun ya running arisannya. Iya. Udah Jadi ribuan kita sekali alumninya. udah Sudah ribuan? Iya. Udah ribuan. Dari dalam negeri dan luar negeri juga. Araso. Tapi gitu. memang yang perlu dicatat Sekarang sih, banyaknya lagi lebih ke- Taiwan, Hong Kong. Kalau berbicara tentang harga sebenarnya relatif mahal dan murah ya, karena memang di luar sana juga banyak produk yang jauh lebih murah dari kita. Cuma memang kalau tadi istri bilang komitmen, memang itu bagian dari komitmen awal kita. Dari setiap kategori kain tuh kita pastikan materialnya tuh grade A semua. Jadi kalaupun ada contoh misalkan polimikro banyak ya yang jual 200 juga ya. Tapi memang material kita memang beda gitu, karena yang dipertaruhkan tuh bukan sekedar margin atau omset, tapi memang yang kita maintain tuh nama Elpara sendiri sih. Jadi benar-benar kualitas itu benar-benar dijaga. Betul. Benar-benar diperhatikan gitu. Diperhatikan. Kita agak cukup cerewet sih ke anak-anak dalam hal ini. Bahkan treatmentnya bukan sekedar SOP gitu. Ada cerita unik waktu itu ketika salah satu customer kita, nggak tahu dari mana pun, yang ngebongkar sampai lagi hujan-hujan itu tuh. Jadi ada momen gini Kang. Saya kan masuk grup di Telegram tuh, setiap testimoni pasti kan saya kontrol semua testimoni, entah itu testimoni ataupun komplainan saya ikut kontrol semua. Ada momen waktu itu tuh ibu lagi motoin anaknya nih di teras, dan itu musim hujan, jualan pop es kayak gitu, bukan toko atau warung tapi kayak meja kayak gini gitu. Ya gimana ya, jualan es musim hujan gitu ya. Iya. Luar biasa. Dia ceritain videoin anaknya lagi unboxing produk Elpara, dan ya sambil mengekspresikan, alhamdulillah Kak, barangnya udah terima, anak saya senang banget gitu. Meskipun jualan lagi sepi musim hujan, tapi aku senang setelah hampir 8 bulan nabung akhirnya aku bisa kebeli produk Elpara gitu. Itu buat aku merinding banget sih waktu saat itu. Oh emang segitunya ya orang beli produk Elpara. Dan sesuai, bukan hanya ke customer, akhirnya kita treatment pendekatan emosional tuh ke karyawan juga sama gitu. Sampai akhirnya saya kumpulin anak-anak, tim produksi, tim admin, coba lihat deh ini gimana kesimpulan kalian, kata saya tuh. Ya dengan berbagai komentar lah ya dari teman-teman tim saya, tapi pada akhirnya saya closing statement bahwa saya tekankan ke anak-anak yang beli produk Elpara tuh bukan orang mampu semua gitu. Bukan orang berada semua gitu, atau bukan orang sultan semua. Banyak di antara mereka yang berjuang, ya udah jelas lah ya, dengan ikut program arisan dan cicilan dengan harga yang sama. Kita memang ada misi dakwahnya juga, bahwa tren pay letter tuh, kalau memang kamu punya produk Elpara, ya udah ke kita aja kok gitu. Toh harganya sama dengan cash gitu. Pembayaran fleksibel dan lain sebagainya gitu. Kita fasilitasi, dan termasuk juga ke karyawan supaya lebih memperhatikan lagi kan. Kalau SOP mah kadang ketergantungan sama kita ya. Kalau ada saya atau ada istri ya mungkin telaten gitu, QC-nya. Kalau lagi nggak ada. Betul, tapi ketika pendekatannya saya liatin beberapa testimoni, ya termasuk salah satu yang customer tadi, gimana berjuangnya mereka sampai nabung 8 bulan buat beli produk Elpara. Saya sampaikan ke anak-anak, kalau kalian ngasal kerja, artinya kalian tuh sama aja hianat sama ibu-ibu kayak gini, kata saya tuh. Nah itu cukup efektif sih, luar biasa ke anak-anak. Wow, keren banget. Ada message di situ ya. Betul. Pesan yang luar biasa loh. Betul. Elpara bisa sampai sebesar ini, berarti apa ya namanya? Pasti ada rahasia-rahasianya gitu ya. Seperti tadi yang dibilang sama Kang Fajar, itu bisa jadi momen tersendiri bersama teman-teman di dalam gitu ya, untuk memperbaiki kualitas kerja juga gitu ya. Betul. Keren banget kan. Kok bisa gitu kan? Itu apa ya? Itu juga yang Pendekatan humanis sih ya. mendasari kita juga. Jadi ngadain program cicilan sama arisan tuh bukan untuk membiasakan orang lain jadi berhutang, tapi justru karena itulah gak semua orang mampu membeli produk-produk berkualitas Masya dengan Allah. harga yang mungkin untuk sebagian orang itu murah, tapi mungkin untuk sebagian yang lain kan itu Tidak mahal, murah, iya, betul. tidak murah gitu.
Dan akhirnya kita ngadain program arisan dan cicilan, tapi harganya sama persis seperti beli cash, tidak dilebihin satu Nggak ada rupiah bunga. pun. Nggak ada bunga sama sekali. Ya kita gitu. perhatiin angkanya supaya nggak ada riba aja. Iya, satu Di situ. itu alasannya biar nggak ada riba. Yang kedua biar orang juga bisa dapat barang berkualitas juga gitu. Tapi nyicil nih, nggak usah ngeluarin duit sekali 500.000 misalnya. Kalian boleh nyicil, boleh nabung gitu. Jadi cicilan dan arisan. Ya pantas aja kalau gitu Elvara bisa gede ya kan. Masya Allah. Waduh. Tapi Dan nih alhamdulillah udah banyak banget yang sudah banyak. terbantu lah ya. Iya ya. gitu. Jadi selain tadi ya ada profit, ternyata di dalamnya juga ada pesan pengen menebar kebaikan gitu ya, iya. membantu juga teman-teman yang lain Iya. bisa merasakan kenyamanannya Elvara. Cila. Mantul ya. Mantul. Iya. Bisa nih kita kolaborasiin teh. Ya. Tapi ini tadi kalau gitu kita ngobrol tadi kan berarti si Elvara ini dibangun di tahun 2019 itu brandingnya ya. Ya. Tapi untuk produknya sendiri sudah punya dari tahun 2014 ya. gitu ya. Iya, Nah, produksi sendiri. berarti berapa tahun tuh? Sekitar 8 tahunan ya. Iya. Sekitar 8 tahunan. Dari modal berapa dulu kalau gitu teh? Modalnya mesin jahit 1 sama obras 1, mesin obras 1, itu aja. Mesin jahit 1 Iya. sama obras 1. Iya. Ya kain-kainnya Berawal kagak dari dihitung. keterbatasan. Oke, gitu. kain-kainnya nggak dihitung apa yang lainnya nggak dihitung? Itu karena kita PO. Kita kan belum punya modal nih. Ada orang pesan boleh tapi DP dulu. Oh gitu. Jadi sistemnya PO dulu ya. Jadi Iya. ketika ada orang yang pesen pre-order baru Iya. dikerjain. Yes. Makanya konsepnya butik. Konsepnya Jadi- butik ya. Konsepnya Oke, butik. oke, Kalau oke. fashion kan ada Made garment, by ada order gitu. permak, ada konveksi dan sama. Kalau kita angle-nya butik karena memang bisa custom. Bisa custom ya. Tadi Bisa yang custom. dibilang sama Kang Fajar ini juga Request tinggi dan bisa sebagainya. request ya. Teman-teman mau request Matching. bahannya mau kayak gimana, pilihannya seperti apa. Betul. Gitu ya. Ya. Bukan cuman bed cover aja, tapi kayak bantal dan lain juga bisa custom. Bisa. Kita Oh, bikin banyak banget bantal macamnya. hotel. Oh, iya? Sebut nggak nih? Ada Belum hotel, launching. ada hotel. Bantal hotel kita bikin. Oke. Kalau yang lain yang udah ya di yang lain biasanya cuma sekitar Nama secara aja fitur hotel. ya, secara fitur bantal hotel cuma 800, paling besarnya itu mereka 800 gram gramasinya, kita sampai 930 gram. Wow. Jadi memang gendut banget gitu. Gendut banget ya? Dan Tapi materialnya kita betul-betul gendutnya- pilih yang bagus ya. Iya, gendutnya nggak bikin panas gitu. Karena benar-benar silikon asli, tapi dia bisa dibuka. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang nggak suka bantalnya gendut, misalnya kayak aku kan sukanya sebenarnya yang lepet kalau bantal Iya, iya, kan nggak iya. semua orang sama gitu. Tinggal dibuka resletingnya, dikeluarin sedikit isinya, pokoknya gitulah. Fiturnya nanti mungkin dilihat di Instagram aja deh. Wes, Penasaran ya nah. kayak apa bantal hotel premium, tapi harganya dijamin terjangkau banget Iya. lah buat banyak orang gitu. Oke. Tapi ya. makna itu juga salah satu bentuk kehati-hatian kita, terutama dalam pemilihan material gitu. Message-nya betul-betul nyampe ke audiens kan, kayak misalkan sampai orang berjuang kayak gitu ya. Dan luar biasanya saya juga sampai kaget, itu message tuh nyampe itu bukan hanya ke audiens, customer, bahkan ke beberapa influencer yang sempat kita kerjasama, dari mulai Rahel Peña, Tasya Farasya, Faizul Jaidi, Adele gitu. Mereka akad awalnya kita endorse gitu. Akad awalnya kita endorse gimana lah ya, kita bayar, kita dapat jadwal postingan dan sebagainya. Tapi sebagian besar mereka malah jadi customer loyal kita gitu. Itu yang makin yakin bahwa marketnya ada. Ternyata nggak semua orang suka produk murah. Kalau memang Dan kita kita betul-betul bukan karena jujur kepedean produknya ya, dan gitu. sebagainya gitu. Bukan hanya sekedar klaim gitu. Saya sama istri semakin yakin bahwa ketika kita hati-hati dalam pemilihan produk, bukan sekedar klaim, campaign dan lain sebagainya, itu delivernya pasti nyampe ke customer. Kayak Oke. gitu. Sebelum kita ngomongin omset ya. Tadi Teh Rida sempat cerita bahwa ketika bikin produk yang angkanya di bawah yang seperti biasa gitu ya. Ini kan dari yang harga tadi 600.000 sampai harga jutaan, tapi bikin juga yang di harga 300 ribuan. Iya. Ternyata responnya lebih banyak yang suka yang Kita harganya upgrade. Iya betul. gitu ya. Karena apa itu? Karena apa? Karena memang Gak percaya kalau itu mereknya Elvara gitu iya. ya. Sampai Apa framingnya memang dibuat ini tuh memang mahal atau premium gitu? Frame-nya gitu. Dari konten sih kita. Persepsinya. Dari konten kita memang hampir semua konten yang kita bikin tuh, jadi kita yakin bahwa persepsi kita bisa bikin gitu ya.
Cuman tergantung kalau kita punya ilmunya, kan pada saat orang tuh bisa di set ya psikologisnya. Cuma memang karena kita ya punya iman lah ya, kita bukan hanya sekedar ngamalin ilmunya, tapi memang jujur apa adanya ke audiens bahwa ya produk kita nggak ngasal. Bahkan ada momen lucu, Bun, inget nggak waktu ya saya nggak nyebutin ya merknya. Jadi ada beberapa reseller yang memang berjuang dari nol sebelum kita setup untuk branding. Ya terutama teman-teman reseller yang bisa ngasih omset di atas 100 juta waktu itu, kita bantu bikin private label. Jadi gitu. Nama anaknya tuh misalkan apa namanya Lucy All Soap dan sebagainya. Mau nggak dibikin logonya, labelnya dan sebagainya, karena kamu kan udah ngasih omset gede nih ke kita bantu bikinin label, packaging dan sebagainya. Ada momen lucu waktu itu, Kang. Jadi karena memang diproduksi semua di kita kan, kita karena memang backgroundnya reseller, itu saya atau anak-anak produksi itu ngirim ke customernya reseller itu yang dikirim ngirim produk ke Elvara, yang dikirim produknya reseller, brandnya reseller. Itu sampai harus dibalikin ya. Kan saya pesannya produk Elvara. Kenapa yang dikirim reseller punya ya? Reseller saya ya, meskipun karena memang pertimbangan ongkir, kalau dibalikin lagi kan double ongkir, harus dikirim lagi dan lain sebagainya. Toh produksinya kita semua kok gitu. Mbak, itu produknya masih kita produksi? Enggak, pokoknya saya pengen punya produk Elvara. Waduh. Konyol. Ini bisa jadi top of mind ya. Amin. Diperjuangkan ke sana. Diperjuangkan ke sana ya, Kang Iya, ya. karena memang challenge-nya apalagi sekarang ya. Kenapa saya terutama tahun-tahun ini istri juga cukup kaget gitu. Hampir 16 saya siapin produk baru. Ya itu sebetulnya salah satu challenge keresahan sekarang kan, gimana biar terus berinovasi. Betul, gimana memang pabrik udah mulai ikut jualan, mereka banting-banting harga. Ditambah benar. Memang punten ya, regulasi di kita pemerintah kurang support dalam UKM sehingga cukup banjir juga produk-produk impor gitu kan ya. Kita sebagai UKM yang memang dalam modal terbatas, kapasitas produksi, ilmu dan sebagainya, ini sisi lain ya daripada mengatur keadaan, kita men-challenge gimana bikin produk, inovasi dan lain sebagainya, termasuk yang kita produksi sekarang tuh kita pastikan pertama secara kompetisi belum gede, kedua pemain impor belum main, jadi pure inovasi kita sendiri. Harapannya memang ini kita bisa jadi market leader sih ke depannya. Oke. Ini tuh berarti itu tantangan yang lagi dihadapi sekarang. Betul, ya? Betul. Kira-kira kalau gitu sehari bisa habis berapa produksi? Sampai berapa? Sehari. Kapasitas produksi. Iya. Itu yang tahu beliau. Kalau berapa? Produksi per orang tuh karena memang si anak-anak produksi saya minta supaya bisa multitasking ya. Spray bisa, bed cover bisa. Kalau ngeset satu penjahit itu bisa 30 set. 30 set. Spray dan bed covernya. Tapi kalau kalau bed covernya itu 45 lah kita. Yeah. 45. Dan sudah punya karyawan berapa? Belum banyak. Belasan lah. Segera nanti banyak ya. Insya Allah. Karena memang yang kita jaga kualitas itu. Jadi termasuk si customer juga, mereka ya ada yang memang sabar nunggu gitu. Tapi untuk customer baru memang gak semua ya. Tapi kita treatment dengan baik bahwa memang kalau cepet sih bisa, tapi ya hasilnya pasti beda juga. Betul. Dan kalau gitu berapa omsetnya untuk Elvara sendiri yang sudah membangun sekitar 8 tahun ini? Sekian lah, alhamdulillah. Gak apa-apa, Kang, sebutin aja, Kang. Ini biar jadi motivasi buat kita semua gitu ya kan. Bukan pamer ya, tapi ini juga ngasih edukasi juga buat teman-teman. Bahwa tadi ketika bikin suatu produk itu, kalau kualitasnya bagus dengan harga yang bagus juga, ya kenapa tidak gitu kan? Iya. Nah, ya rata-rata hampir nyampe lah 500 sebulan. Iya. Oke, wes keren banget. Tapi masih kita terus tingkatin sih. Tingkatin lagi ya. Banyak. Ya pasti itu, Kang ya. Pasti. Karena memang salah satu tantangannya kan ketika semangat saya untuk ngegedein itu sebetulnya bukan sekedar produknya pengen disebar dan sebagainya, tapi ketika teman-teman produksi atau admin pengen ikut kerja dan sebagainya, udah doain aja biar makin nambah kapasitasnya. Tapi memang karena kita betul-betul hati-hati ya, kita training dulu gitu. Doain aja gitu. Insyaallah ya, amin. Insyaallah. Nah, teman-teman nih, produk yang sebentar lagi akan dirilis ya kan. Boleh aku buka ya? Boleh. Nah, jadi ini travel blanket katanya.
Jadi ini selimut yang bisa dijadiin bantal. Yes. Jadi kalau misalnya lagi dalam perjalanan jauh, ini kayaknya ngebantu banget kalau misalnya yang perginya bawa kendaraan atau mungkin naik kereta, naik pesawat. Bener. Aku udah cocok ya jadi marketing ya. Iya. Oke teman-teman nih. Jadi memang kecil ya, nggak terlalu besar. Nggak besar, memang biar emang buat compact gitu. Wah enak banget tuh. Lembut nggak? Lembut ya? Ya? Enak ya. Lembut ya. Waduh. Fix ini buat aku ya? Boleh. Oke. Silakan. Oke. Terakhir kali gimana? Ada yang mau saya mention, Kang? Teh. Kalau mau yang gendut, datanglah ke Elvara. Oh, tenang aja. Kita nanti pasti datang gitu ya. Oke. Teh dan Kang Fajar. Terakhir nih. Di tengah era digital ya gitu ya. Pasti ada hal-hal yang pengen diharapkan, yang diinginkan untuk Elvara sendiri ke depannya gitu ya kan. Entah itu dari segi produk yang mau akan ditambah lagi gitu, atau perluasan produknya gitu ya, jangkauannya gitu, atau mungkin suatu saat bikin pabrik sendiri, toko sendiri dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira ada harapan apa? Kang Fajar silakan. Aku pengennya. Aku ingat Ibu dengar aja. Aku pengennya Elvara ID lebih banyak memperluas pasar, bukan hanya sekedar market dan customernya aja, tapi menebar kebaikannya sih. Pengen lebih banyak orang yang terbantu untuk punya kelengkapan tidur yang berkualitas dan nyaman, yang layak juga ya. Yang layak, yang bisa meningkatkan kualitas hidup juga pastinya. Dan harganya terjangkau, dan ya aku pengennya Elvara jauh lebih besar tuh, bukan hanya sekedar Elvaranya doang gitu, tapi lebih banyak orang yang terbantu, reseller semakin bertumbuh hidupnya, semakin growing gitu, dan customer Elvara juga ngerasain kebaikan yang kita rasain gitu. Lebih bermanfaat ya. Yes. Dan selain produk, kita juga sering banget dapat testimoni dari customer. Baru kali ini ngerasain dilayani sama belanja online dilayani dengan sebaik ini gitu. Nah, kita tuh pengen menyebar energi itu ke lebih banyak orang lagi, bahwa transaksi atau belanja online tuh nggak hanya sekedar jual beli produk aja, tapi saling ngasih energi satu sama lain gitu. Dan ya itu tidak sedikit mengubah kepribadian banyak orang juga gitu, yang tadinya belanja online mereka tipe-tipe driver segala macam, dengan berinteraksi sama kita malah jadi ngerasain energi lain gitu. Gimana ya, susah diungkapkan, pokoknya gitulah. Menebar banyak kebaikan gitu. Lebih bermanfaat lagi. Iya. Oke. Kang Fajar ada? Ya, senada sama istri. Memang Elvara dibangun harapannya semakin menebar kebaikan gitu. Karena ya yakin meskipun memang ini kontradiktif ya dengan circle teman saya gitu. Dimana memang lu kalau bisnis gak mungkin jadi orang baik katanya. Harus harus istilah kepribadian tuh bukan driver intinya ya harus keras lah ke karyawan. Sementara memang challenge di saya ya kekeluargaan itu harus ada, tapi tanpa mengenyampingkan nilai-nilai profesional misalnya. Bahkan ke reseller pun itu energinya nyampe sampai ada ya, kalau reseller kan biasanya laporan tuh, alhamdulillah setelah bergabung dengan Elvara yang dulunya nggak punya penghasilan jadi penghasilan, itu kan umum lah ya. Tapi rata-rata yang paling senang saya tuh, alhamdulillah setelah bergabung menjadi reseller Elvara, saya makin rukun dengan suami. Oh gitu. Itu kan nggak, kalau itu kan nggak connect gitu. Tapi memang setelah digali, karena memang yang kita treatment ke reseller dari yang dasar-dasar kita tanemin. Contoh misalkan ada istilah CLBK, lama beli kagak, atau customer PHP gitu. Di Elvara tuh nggak ada. Kita sebarin ke CS, ke tim resell, bahwa nggak ada customer yang tidak beli tapi belum beli. Sehingga meskipun chat banyak tanya, kita treatment dengan maksimal mungkin, dan diakhiri dengan doa. Mau beli atau enggak gitu. Alhamdulillah, diakhiri dengan doa ya. Semoga jadi berkah buat kita semuanya. Amin. Terima kasih Teh Rida dan juga Kang Fajar. Sama-sama. Karena sudah dikasih ini juga, nanti kalau pas lagi launchingnya saya tunggu ya kan. Iya. Atur nuhun ya Kak ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah mudah-mudahan kita main ke tempat, ke studionya ya, Kang Fajar ke Elvara ya. Iya.
Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share dan juga komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.